teman-teman semua, kembali lagi ya dengan kita pada sesi analisa requestan teman-teman di grup ya. Happy weekend juga teman-teman semua. Langsung saja pada video pertama ini, karena kita akan bikin 2 video aja ya, jadi mungkin durasinya agak panjang, mohon maaf gitu. Ada sekitar 50 emiten ya, kita bagi 2 video, jadi masing-masing video itu 25 ya. Oke, nggak apa-apa. Yang mau nonton silahkan, yang enggak juga tidak apa-apa. Langsung yang pertama ada ASLC, dia terkoreksi 5% di harga 93. ASLC ya. Wait. ASLC secara technical weekly dia cukup berbahaya ya. Masih ada potensi turun lagi. Kalau dari weekly ini turunnya potensi ke 87, 85. Namun dia secara weekly udah membuat 4 candle merah. Kalau sudah buat 4 candle merah itu harus ada 1 candle hijau biar sehat ya. Kalau dia lanjut candle merah lagi, maka yang ada nanti si emiten ini bakal kurang bagus. Tinggal kita lihat aja minggu besok ASLC ini berani nggak dia naik, berani nggak dia bikin candle hijau ya weekly-nya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya ASLC, secara time frame weekly memang kurang oke. Namun kita cek dari daily, dari technical daily pun masih belum ya, belum waktunya ini, masih belum waktunya untuk naik. Tapi kalian boleh berharap ya, boleh berharap ada pantulan di 86, 87. Support dia ada di 87 sampai 85 ya teman-teman, itu support yang cukup kuat untuk ASLC ini. Namun jika kita lihat dari MACD dan RSI-nya ASLC masih belum menarik. Jadi buat kalian yang ingin beli, lebih baik tunggu koreksi lagi di 87, 85 atau 84. Untuk saat ini belum saatnya ya. Ada potensi dia lanjut turun terlebih dahulu. Itu aja sih untuk ASLC, harap berhati-hati. Lanjut ada baca, dia menguat 0,74% di harga 137. Untuk baca ini bukan emiten scalping ya. Untuk swing juga terlalu lama karena tipikal dia itu nyisir terus ya kan tuh. Entah kenapa kalian mau beli baca itu agak mengherankan juga. Karena ini emiten yang sangat lama teman-teman. Dia di sini udah bagus nih. Di sini dia udah bagus, ada potensi naik tapi turunin lagi. Nah ini potensinya sideways terus sampai kapan? Sampai nggak ada waktu yang bisa ditentukan. Karena dia itu sekali sideways lama banget ya. Jadi saya sarankan omnya untuk tidak membeli baca. Apa tujuannya kalian beli baca? Nggak ada. Untuk swing terlalu lama kalau swing. Untuk scalping, apalagi scalping. 1 hari nggak akan langsung naik ini. Memang kalau dari MACD dan RSI dia cukup rendah ya resikonya, tapi ini bukan tipikal yang cocok untuk swing dan scalping. Cocoknya apa om? Invest pun agak kurang ini. Kalau untuk invest pun dia kurang ya, kurang oke, karena valuasinya terlalu mahal juga gitu. Tidak bagi dividen juga, ya udahlah, di skip aja untuk baca. Saya tidak menyarankan membeli ya. Lanjut ada Butter, dia menguat koreksi 1% di harga 105. Untuk Butter ini secara time frame daily ada potensi lanjut turun lagi dengan target penurunan terdekat dia ke harga 100 ya. 100 sampai 99 itu nggak boleh jebol. 100 sampai 97 nih garis biru juga ini. Dari 100 sampai 97 itu tidak boleh jebol. Apabila dia jebol maka potensi turunnya dalam sampai 90 bahkan 87. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya Butter pun kurang menarik ya. Harap berhati-hati, secara technical daily dia kurang oke. Kalau kita melihat dari technical weekly pun sama dia punya support di 106 tadinya. Namun dia jebol garis, dia closing di 105, maka potensi turunnya sampai 100 sampai 98. Itu harap hati-hatilah buat teman-teman yang punya saham Butter. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya Butter pun secara time frame daily, secara time frame weekly,
dia cukup beresiko semua dan tidak disarankan untuk membeli. Kecuali kalian mau beli di harga 98, 99, 97 itu boleh. Tapi kalau dari 105 jangan dulu ya. Potensinya lanjut turun lagi. Ini untuk butter, skip. Lanjut ada BP, dia terkoreksi 2% di harga 83. BP ya, BP pun sama, ini agak lelet dia. Oke, BP secara technical daily dia cukup oke ya, cukup menarik ini. Ada potensi naik kalau kita lihat dari technical daily-nya BP, MACD pun bagus, RSI pun bagus. Potensi naik dengan target kenaikan terdekat ke harga 86. Apabila 86 break, lanjut dia sampai 90 ya. Ingat 86 ini wajib ditembus ya. Kalau 86-nya nembus, lanjut sampai 90 gitu. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik membeli BP, kalian boleh membeli BP di harga 83 sampai 81 gitu ya. 83 sampai 81 nih garis warna oranye. Kalian bikin area beli situ ya. SL-nya kalau dia closing di bawah 81. Jadi 81 ini nggak boleh jebol, guys. Kalau dia closing di bawah 81 di 78 atau 77 gitu, kalian boleh cut loss dulu di BP. Namun secara technical daily memang dia cukup menarik ya, ada potensi naik gitu. Begitupun dari technical weekly dia cukup oke juga. Ya, ini 60% ya, 60% atau 55% dia potensinya naik. Kalau dari technical weekly dan daily ya, keduanya kita gabung, persentase kenaikannya cuma 60% paling sampai 55% lah. Walaupun nggak terlalu tinggi ya persentase, tapi ini cukup oke kok. Oke, RSI pun bagus kok. Cuma MACD-nya aja ini, MACD-nya yang masih belum bagus gitu. Tapi balik lagi untuk BP memang target dia ke 86 ya, 86 jebol lanjut sampai 90. Itu kunci dari BP 86. Tapi ingat BP ini bukan tipikal saham yang naiknya cepat ya. Jadi dia itu naiknya pelan-pelan, setiap harinya pun pelan. Jadi kalian perlu kesabaran yang penuh kalau beli BP. Karena nggak akan langsung naik kencang gitu, nggak seperti saham-saham lainnya, oke? Seperti itu aja untuk BP. Lanjut ada BRMS, ini menguat 17% di harga 650. Kalau kita lihat dari kenaikannya BRMS ini agak kurang enak ya, karena dia kenaikan yang langsung satset seperti ini ya. Ini jika kalian mendapati saham yang kenaikannya kayak gini, harap berhati-hati jangan membeli. Karena apa? Ada potensi opening besok dibanting ya. Lumrahnya atau normalnya suatu saham itu naiknya kan pelan-pelan ya. Normalnya kan naiknya pelan-pelan, ini langsung tinggi kayak gini, itu nggak bisa ya. Sesuatu yang naiknya cepat, turunnya juga pasti akan cepat. Nah, itu harap berhati-hati buat kalian. Kalau ada yang HK BRMS besok, persiapan aja langsung minus, potensi minus 5% langsung mungkin. Apesnya bisa langsung minus 10%. Jadi hati-hati aja buat kalian yang beli BRMS ya. Pantau stop loss langsung ya. Hati-hati. MACD dan RSI pun sudah beresiko semua ini. Sudah bukan waktunya membeli. Kalau kalian mau beli, ya tunggu di bawah 600-an lagi. Nah itu kan cukup sakit ya. Cukup sakit buat kalian yang mau beli sekarang. Tunggu di 580, 550 itu area belinya BRMS ya. Kalau di harga sekarang ini ya besok banting ini. Asli hati-hati ya buat teman-teman. Karena dia kenaikannya terlalu cepat. Dan ini kenaikan yang seperti ini tidak disarankan untuk membeli. Oke, skip BRMS, tunggu di 580 sampai 550. Lanjut ada BSBK, dia menguat 88 ya, menguat di harga 88, menguat 2% ini. BSBK pun masih bagus sebenarnya ya. BSBK masih bagus untuk kondisi sekarang. Tadinya jelek. Dia tuh udah naik terus turun, memang harusnya dia sideways dulu.
Memang dia harusnya sideways dulu, tapi karena ada kepentingan seseorang ya, akhirnya dinaikkan. Karena ada kepentingan seseorang, akhirnya dinaikkan ya. Kok dinaikkan om? Iya, karena ini belum waktunya naik guys. Ini tuh turun ya. MACD pun kurang bagus, RSI pun waktu itu kurang bagus. Harusnya itu sideways dulu, nunggu MACD-nya cakep gitu ya. Di sini tuh sideways 1 mingguan atau 3 hari atau 4 hari sideways, baru dia naik kenceng. Nah ini kemarin itu sampai arah ini ya, membuat candle ini. Itu sampai arah karena ada kepentingan ya. Ada kepentingan jadi dia dinaikkan dan besoknya lanjut sampai 109. Itu pun ada kepentingan. Sayangnya eh, dia itu memaksakan naik. Jadi harusnya itu belum boleh naik, malah dipaksakan naik ya, jadinya kayak gini. Naik turun ya. Dan ini pun belum waktunya naik lagi. Harusnya dia itu sideways dulu. Harusnya sideways dulu baru dia naik lagi ya. Polanya gitu jadi. Set naik, turun, naik gitu ya. Tapi bagusnya sideways dulu sambil menunggu MACD-nya cakep dulu gitu. Buat kalian mungkin yang mau BSBK, saya lebih menyarankan kalian itu beli di harga 85 sampai 81 ya, atau jangan terlalu jauh dari 81 lah, karena dia punya support di 81 secara technical daily. Kalau kita lihat dari technical weekly, dia punya support di 85 ya kan. Nah itu. Lebih baik wait and see dulu untuk kondisi sekarang. Dia sekarang di 88, wait and see, tunggu, semoga aja dia dikasih koreksi sampai 85 ya, sampai 85 gitu ya kan, 85 bahkan 81. Ini kalian tunggu aja di situ kalau dikasih ya. Kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa, masih ada saham yang lain kok. Memang potensinya masih besar ini, potensi naiknya itu tinggi, bisa di atas 100 lagi, namun tunggulah ya, tunggu dia koreksi dulu. Oke. Saya ulangi, area belinya BSBK itu di bawah 85, boleh di 83 atau 81 gitu ya. Boleh seperti itu. Itu saja untuk BSBK. Kesimpulan memang menarik, tapi lebih baik tunggu koreksi terlebih dahulu. Oke, lanjut. Ada Chen ya, lanjut ada Chen itu terkoreksi 0,81% di harga 122. Chen ini secara technical daily dia masih belum oke guys. Secara daily dia belum oke, dia memang closing di support sekarang. Hati-hati untuk Chen, kalau dia jebol 120 maka potensi turunnya jauh ini. Potensi turunnya jauh sampai 115 bahkan 110. Nah, itu harap hati-hati. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya Chen pun masih belum menarik. Karena apa? Karena dia itu bikin polanya kayak gini, naik turun sideways, naik turun sideways, naik turun sideways. Jadi harusnya besok itu atau minggu besok ya, jatahnya dia sideways, belum waktunya naik. Gitu kan? Gitu ya. Setelah dia naik tinggi, terus turun, terus dia sideways. Begitupun sekarang, naik tinggi, turun, dia sideways. Jadi buat teman-teman kalau memang mau nunggu lama silahkan, 1 mingguan ke depan boleh kalian cicil-cicil dari hari Senin besok. Tapi untuk naiknya mungkin agak lama ya, santai berarti, karena jatahnya dia sideways pada minggu besok ya. Kalau memang mau memaksakan membeli silahkan di harga 120 sampai 115, berarti area belinya 120 sampai 115. Namun jika kalian membeli di 120, itu adalah garis tengah-tengah. Garis tengah-tengah antara support dan resisten ya. 120 itu antara support, ini supportnya di 110, resistennya di 130-an. Nah, jika kalian membeli di 120, yaitu tengah-tengah, bebas kalian. Mau beli di 120 tapi di tengah, atau beli di 115 tapi dekat support. Nah, itu pilihan kalian ya. Kalau saya pribadi lebih menyarankan kalian beli di 115 agar tidak terlalu jauh dari support. Karena apa?
karena dari MACD dan RSI-nya pun dia ada potensi koreksi dahulu. Ya mending nunggu koreksi dulu kan, biar nggak terlalu jauh dari support juga gitu. 115 deh kalian coba kalau dikasih ya. Kalau nggak dikasih ya naikin dikit di 118 gitu. Cuma base entry-nya itu dari 115 sampai 110 itu area beli yang terbaik ya. Kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjut ada cuan. Dia itu menguat 0,63% di harga 1590 ya untuk cuan ini. Oke, cuan. Cuan secara teknikal daily dia menarik ya. Dia menarik, MACD dan RSI pun cakep. Dia masih punya target kenaikan ke 1700. Cakep nggak? Cakep. Ini bagus nih. Kalian kalau mau beli cuan boleh nih dari 1580 sampai 1550. Itu area belinya cuan. Dengan SL boleh di 1530 atau 1520 gitu pun boleh. Target kenaikan 1700 udah. Ini target kenaikannya cuan ya sampai 1700. Kalau dia break 1700 ini garis warna hitam kenceng dia sampai mana 2000 pun bisa. Cuma santai ya, santai. Nah ini kalian memang boleh beli 75% potensi kenaikannya kalau technical daily ya. Kalau kita lihat dari technical weekly pun sama, dia ada potensi naik juga, dia strong uptrend juga ya. Kalau kita lihat di sini boleh membeli ya. Area belinya saya ulangi 1590 sampai 1550. SL-nya boleh di 1530 atau 1520 dengan target kenaikan 1650 terus 1700 itu di TP2 ya. TP3-nya 1800, 900 sampai 2000. Oke. Seperti itu saja untuk cuan, kesimpulannya memang menarik. Boleh. Lanjut ada Dian. Dian ini cantik ya. Cantik lah. Masa nggak cantik? Dian ini menguat 2,30% di harga 89. Siapa yang request Dian ini? Oke, secara technical weekly dia cukup oke ya, tapi terpantau dia sideways di sini. Dia masih sideways, mungkin masih waktunya aku mungkin. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya pun cukup menarik dan resikonya rendah ya. Buat kalian yang suka Dian, kalian nggak boleh ya, aku aja yang suka aja. Oke, untuk Dian memang cakep ya. Dian itu cakep, secara technical daily pun cakep. Buat kalian yang mau beli Dian, belinya di harga 89 sampai 85. Nih, sampai garis warna merah ya. Itu area sideways-nya dia. 89 sampai 85 area beli SL apabila dia closing di bawah 84. Ini garis merah, ini support yang tidak boleh dijebol. Itu aja kuncinya. Garis merah itu adalah garis yang tidak boleh dijebol oleh Dian. Jadi dari 89 sampai 85 itu kalian cicil beli ya. SL-nya boleh di 83 atau 82 dengan target kenaikan dia sampai 95. Ini garis warna hitam. Kalau dia break 95 lanjut ini sampai 100, 105 bahkan sampai 110 di atas. Dan ini adalah tipikal saham yang sekali naik itu kencengnya. Jadi buat kalian yang mau nyoba nyicil Dian boleh-boleh aja dari sekarang ya. Di 88, 86, 87 gitu boleh. Untuk Dian kesimpulannya menarik. Ada akumulasi juga harusnya ada akumulasi juga, dan iya terlihat ada akumulasi ya. Coba wait. Oke, ada akum. Kita lihat dari bulan Mei. Oke. IN banyak juga ini akumnya. Oke. Jadi Dian ini masih terus diakumulasi ya oleh broker IN.
Di sini terlihat dia broker yang megang saham IN cukup banyak. Jadi kalian boleh berharap pada IN ya. Di 88, 89, 86, 87 kalian cicil-cicil aja, silahkan. Bagus. Lanjut ada Gosco, dia terkoreksi 1,89% di harga 208. Gosco secara technical daily dia sedang dalam fase sideways ya, karena setelah mengalami kenaikan yang tinggi dia turun koreksi sehat dan dia sideways sekarang. Nah ini cakep kalau memang mau untuk nyicil ya. Kalau memang untuk nyicil bagus sambil menunggu MACD-nya kembali cakep ya. Nah untuk sekarang MACD-nya masih belum oke. Jadi untuk sekarang itu lebih baik kalian skip dulu boleh, atau memang mau nyicil dari sekarang pun boleh ya, karena dia itu fasenya sideways. Secara MACD dia kurang bagus ya, kalau kita lihat dari MACD. RSI pun kurang bagus, potensi turunnya itu cukup dalam ini sebenarnya. Paling kalian kalau mau beli tunggu di 200-an aja ya. Tunggu di 200-an itu lebih bijak, karena dia punya support, punya garis itu di 194 dan itu cukup jauh ya dari harga sekarang. 194 itu garis support dia. Kalian kalau mau beli tunggu di deket-deket 194. Secara technical daily Gosco kurang menarik ya. Kurang menarik, dan kalau kita lihat dari technical weekly ini sangat beresiko. Hati-hati. MACD kurang bagus, RSI pun kurang bagus, beresiko. Ini kondisi dia udah di pucuk ya, udah naik tinggi, saatnya dia koreksi. Hati-hati. Hati-hati, dia ada potensi turun ya, potensinya turun sampai 200 sampai 196. 200 sampai 196 itu area yang tidak boleh ditembus oleh Gosco ya, karena dia punya garis support di 196, punya garis support juga di 194. Jadi kesimpulannya untuk Gosco ini potensi turunnya ke sana, ke 196 sampai 194, dan itu adalah garis support yang tidak boleh ditembus kalau memang Gosco punya niatan naik lebih tinggi lagi. Kecuali kalau memang udah waktunya distribusi ya dia bisa aja jebolin itu support. Nah hati-hati buat kalian yang udah punya barang, pikirkan untuk cut loss dulu juga boleh, lalu beli lagi di 200-an sampai 195. Ini pun bisa dibeli di 200-an ya. Jangan beli sekarang karena cukup jauh dari 208 sampai 195 itu cukup jauh. Harap berhati-hati. Oke? Begitu saja untuk Gosco. Kesimpulannya skip terlebih dahulu. Lanjut ada Humi, dia terkoreksi 4% di harga 135. Humi ya. Humi itu secara technical daily dia kurang menarik, ada potensi lanjut koreksi terlebih dahulu. MACD pun kurang bagus, RSI pun kurang bagus, potensinya turun. Potensi penurunan terdekat dia ke 120 sampai 115. Itu untuk si Humi. Ayo, hati-hati. Namun balik lagi, ada potensi dia naik dengan alasan dia membuat 4 candle merah. Jadi dia udah bikin 4 candle merah, mungkin saja besok pada hari Senin dia buat technical rebound. Ya, setelah dia turun 4 hari gitu kan. Turun 4 hari, dia hari Senin bikin technical rebound, pembalikan arah. Itu pun bisa terjadi ya. Semua skenario itu bisa terjadi. Kalau skenario 1 dia penurunan dulu sampai 120 sampai 115. Itu skenario 1. Karena apa? Karena dilihat dari MACD dan RSI-nya kurang bagus. Skenario 2 dia bisa potensi naik dengan alasan 4 candle merah. Setelah membuat 4 candle merah, maka dia wajib candle hijau 1 kali biar si emitennya sehat. Seperti ini, 4 candle merah, candle hijau 1, ya kan? Nah, gitu. Ini pun bisa terjadi. Nah, jadi saya buat 2 skenario. Kalian kalau mau nunggu di 120 sampai 115, berarti kalian pakai skenario 1. Kalau mau beli dari harga sekarang, kalian pakainya skenario 2, ya. Seperti itu.
Jadi tetap banyak analisa itu banyak kok, santai. Namun jika kita melihat dari technical weekly, HUMI ini cukup berbahaya ya, cukup berbahaya. MACD dan RSI pun ngeri ya, RSI pun ngeri. Kalau saya pribadi lebih baik kalian pakai skenario yang pertama untuk jaga-jaga aman ya, untuk jaga-jaga aman. Namun istriku sendiri merekomendasikan HUMI, berarti dia pakai skenario yang kedua ya, silahkan. Oke, biniku rekomendasi HUMI ya, pakai skenario 2 berarti dia. Oke, boleh. Kalian kalau memang mau beli HUMI silahkan pakailah skenario 2 135 sampai dengan 132 ya. Area belinya 135, dari 135 sampai 132 ini area beli. Kok nggak bisa dipencet ya? Wait. Jadi dari 135 sampai 132 itu kalian beli ya, area belinya. SL kalau jebol 131, jadi boleh bikin SL di 130, bikin SL di 129 pun boleh. Itu kalau memang kalian mau pakai skenario 2 ya. Analisanya setelah membuat 4 candle merah, dia buat 1 candle hijau biar sehat. Nah itu saya ulangi, area belinya 135 sampai 131 atau 132. SL boleh di 130 atau 129. Target TP-nya jangan jauh-jauh, 3 tik atau 4 tik saja. Oke. Seperti itu untuk HUMI. Lanjut ada ikan. Wah, semangat, masih banyak emiten yang perlu dianalisa ini. Semangat. Oke, untuk ikan secara teknikal daily pun dia masih belum oke ya. Masih belum oke. MACD dan RSI pun masih belum menarik. Buat teman-teman yang mau beli ikan, lebih baik kalian beli di harga 125, itu dekat dari support. Namun sekarang dia pun lagi di support sih. Kalian boleh beli dari harga sekarang di 131 gitu ya. SL deket aja di 128 gitu ya kan. Boleh. 131 sampai 129 area beli dengan SL di 128 atau 127, target TP itu di 137, 139 sampai 150. Namun untuk ikan, kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya masih belum oke. Paling ini kalian scalping pendek saja diperbolehkan ya, dengan harapan dia di 130-nya mantul gitu ya. Kalau kita lihat dari technical weekly, ikan masih belum oke juga, masih belum oke. Dia habis naik turun. Nah di sini waktunya dia sideways dulu ya, harusnya memang sideways. Dan kalau memang mau cakep nggak boleh jebol 120 itu. Semoga aja nggak jebol sampai sana ya. Untuk si ikan ini ya mentok di 130, 129 gitu, naik lagi gitu aja. Itu lebih baik untuk ikan, dan cakep sih. Cakep kalau memang mantul di situ. Ini bisa dimanfaatkan juga oleh kalian. 131 sampai 129 itu area beli, berarti nanti target TP-nya boleh di 135, 139 sampai 140, 150 gitu ya. Boleh kalian cicil-cicil beli saja. Namun balik lagi, jangan berharap ini naiknya tinggi gitu ya, karena dari MACD dan RSI pun masih belum menarik. Itu aja untuk ikan. Lanjut ada Inet, dia terkoreksi 1% di harga 220. Inet ya. Inet secara teknikal daily memang dia cukup menarik ya. MACD pun cakep, RSI pun resikonya rendah. Untuk Inet ini menarik sebenarnya. Nah, buat kalian yang belum punya barang, boleh membeli kalau memang suka ya. Membeli di 220 sampai 216 area beli, atau 220 sampai 214 area beli. Ini garis warna hijau adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh Inet. SL-nya boleh di 210 gitu ya. 220 sampai 214 area beli, SL boleh di 210 dengan target kenaikan dia ke 230, 240
240, 250, dan 260. Itu untuk inet memang cukup menarik. Inet cukup menarik, MACD dan RSI menarik. Silahkan boleh dicoba ya kalau kita lihat dari technical daily. Namun jika kita melihat dari technical weekly, MACD-nya ngeri ya. MACD ngeri, RSI ngeri, tapi ada satu pengharapan dari kalian, dia polanya bagus. Nah, yaitu naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik lagi. Kalau udah waktunya naik, ini targetnya tinggi, tapi harap bersabar saja ya. Cicil dari sekarang diperbolehkan kok. Cicil dari sekarang diperbolehkan. Ini sudah waktunya akumulasi lagi untuk kalian. Boleh, inet. Inet bagus. Jekon. Jekon kalian nonton di ini saja ya. Di YouTube kita. Di YouTube kita video yang kemarin sama aja. Kepik itu terkoreksi 2% di harga 190. Yang request Jekon mohon maaf ya, ada di YouTube kita yang sebelumnya kok. Untuk kepik lanjut, kepik itu ada potensi turun ke harga 187. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI pun masih belum menarik. Namun 187 ini garis biru adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh kepik. Jika dia menembus 187, maka potensi turunnya dalam ya. Bisa ke 180, bisa ke 177. Harap berhati-hati. Buat kalian yang mau memaksakan membeli kepik, ya silahkan di harga 190 sampai 187 berarti. SL kalau dia jebol 187. Sebenarnya kalau kemarin si kepik ini nggak turun, itu malah bagus ya. Misal kemarin dia kan habis sideways di sini ya. Habis sideways dia bikin candle hijau satu aja. Itu menarik. MACD pun pasti dia menarik. Namun sayang bandarnya malah menurunkan harga kepik, dan itu cukup disayangkan ya kan, cukup disayangkan. Dan kita pantau aja besok pola dia mau seperti apa, 187 mau dijebolin apa enggak ya kan. Support dia kelihatan ya di 187, 186. Kalian pantau aja itu garis biru, tidak boleh jebol. Kalau jebol skip, tunggu di 180-an. Itu saja untuk kepik. Lanjut ada kuas, dia terkoreksi 2,70% di harga 72. Oke. Durasinya lama lah, bodo amat lah. Ya karena jujur aja cukup sibuk saya guys. Gitu. Lanjut ada kuas, dia kondisi sekarang sedang sideways ya. Sedang sideways, MACD pun masih belum muncul sinyal ini, belum muncul sinyal pembalikan arah. RSI pun masih belum oke. Untuk kuas memang masih waktunya sideways dulu ya kan. Cicil aja dari sekarang. Paling kalau memang mau scalpingan pendek silahkan ya, kalian beli di harga 72 sampai 70, SL boleh di 68, dengan target TP boleh di 75, 77 gitu ya. Dan terlihat di sini kan, setelah naik 77 dia turun lagi, ini pun naik 77 turun lagi, ini pun naik 77 turun lagi. Jadi memang kayak gitu untuk sekarang itu ya, fase dia sedang sideways. Kalian manfaatkan belinya di 72 sampai 70 area beli. SL boleh di 68, TP nya boleh di 75, 77, terus balik lagi nantinya karena belum waktunya. Oke, untuk kuas mungkin seperti itu. Silahkan manfaatkan area sideways-nya. Lanjut ada Net TV dia menguat 2,36% di harga 130. Untuk Net TV, wow, Net TV ya, boleh. Untuk Net TV ini dia sudah turun agak dalam ya, sudah turun agak dalam, yang katanya mau ke berapa, 16.000 apa 18.000 katanya, tapi malah ke 130 ya. Cukup disayangkan untuk Net TV ini, dan polanya dia masih lanjut turun lagi. Untuk Net TV harap berhati-hati, walaupun MACD dan RSI nya menarik, namun ini suka ngeprank ya. Berkali-kali dia itu teknikalnya bagus, MACD nya bagus, harusnya naik diturunin lagi, di sini harusnya naik turunin lagi, di sini harusnya naik turunin lagi, dan ini harusnya naik ini turunin lagi paling gitu ya. Buat kalian yang punya Net TV harap berhati-hati, 126 adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh Net TV. Kalau dia nembus 126, potensi turunnya lebih dalam lagi.
Untuk net TV harap berhati-hati. Paham? Ya buat kalian yang penasaran terhadap net TV, silahkan cicil beli di harga 130 sampai 127 dengan SL di 125 ya. Kalau memang dia kok berani naik, target kenaikan terdekat dia 132, 133. Kalau dia break 132, 133 maka potensinya ke 138, 145 sampai 150. Kalau memang niat naik. Tapi kalau kita lihat di sini ngeprank terus. Harusnya bagus di sini, turun lagi. Harusnya bagus di sini, turun lagi. Harusnya setelah sideways naik, turun lagi. Ini naik, turun lagi. Jadi polanya gitu. Nyebelin kan? Kalau saya pribadi, net TV lebih baik di skip terlebih dahulu. Kecuali dia udah mampu break 133, udah mampu break garis warna kuning ini, maka kalian boleh beli. Untuk net TV hati-hati. Lanjut, ada Okas dia ARB ya. Wow, ARB ya udah, kalau udah ARB kayak gini potensi lanjut turun lagi. Analisa yang paling gampang adalah saham yang ARA dan saham yang ARB ya. Kalau saham yang udah ARA potensinya 70 sampai 80% naik. Potensinya ya. Enggak 80, malah 90 ya. Kalau saham ARA potensinya naik 90%. Kalau saham ARB potensinya turun 90%. Jadi untuk Okas ini potensinya dia turun ya teman-teman, harap berhati-hati. Namun kita analisa juga tetap lewat teknikal biar teman-teman yakin penurunannya dia ada potensi ke 187. Ini garis warna hijau adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh Okas. Kalau dia nembus 187 maka potensi turunnya sampai 145. Ngeri kan? Ngeri, hati-hati. Ini yang FOMO di harga 350-an ini insya Allah pahalanya gede, insya Allah ginjalnya mulai bergetar ya. Buat kalian yang memang suka dengan Okas, lebih baik saya sarankan kalian beli di bawah 200-an. Atau ini kan udah ARB ya, udah ARB ketiga. Nah pada ARB besok ya, di harga ARB-nya besok Okas berarti kan di 186, itu pas dengan garis supportnya Okas. Dia punya garis support di 187 dan harga ARB-nya besok di 186. Jadi kalau Okas besok kok ARB satu kali lagi, kalian boleh cicil. Cicil atau borong silahkan bebas ya, terserah duit-duit kalian. Yang jelas pada harga ARB-nya besok si Okas ini itu sesuai dengan garis supportnya dia. Boleh dicicil beli Okasnya ARB besok ya, silahkan. Lanjut ada PNLF. PNLF dia netral aja di harga 246. Udah 40 menit guys, santai lah ya, santai. Nggak mungkin ditonton semua juga sama kalian dari menit 0 sampai menit terakhir nanti, nggak mungkin. Lanjut, PNLF ini dia masih kurang oke. Secara teknikal daily dia gagal menarik. Harusnya di sini itu udah menarik ya. Harusnya di sini udah menarik, di sini pun udah menarik, lanjut naik harusnya ke harga 250. Tapi gagal lagi. Kebanyakan ngeprank ini panin ini. Nyengiti kalau kata orang Cilacap itu. Nyengiti ya. Menjengkelkan. Teknikal yang udah bagus-bagus dirawat, diraut ya. Dirusak malah. Ya kan? Dan sekarang gagal menarik. Jadi untuk sekarang tidak disarankan membeli dulu ya. MACD dan RSI-nya pun rusak dia. Potensi penurunan ke harga 240. Kalau dia jebol 240 maka turunnya bisa lebih dalam lagi secara technical daily. Kalau kita lihat dari technical weekly pun dia rusak ya. Rusak. Dia habis sideways harusnya itu naik malah diturunin lagi. Stres itu. Mungkin banyak yang FOMO mungkin banyak retail yang masuk atau big money yang masuk, jadi dibanting lagi sama bandarnya. Itu masuk akal ya. Jadi kalian kalau memang suka PNLF lebih baik tunggu di deket 230-an. Tapi itu udah rusak banget kalau sampai turun 230. Ya udahlah.
skip aja untuk PNLF. Kalian boleh pantau besok 240, 238, ini garis yang tidak boleh ditembus. Kalau dia nembus 240, 238, potensi turunnya sampai 230, dan itu kondisi teknikal yang sudah sangat rusak. Skip untuk PNLF, tidak disarankan membeli. Kalau udah punya mau cut loss silahkan. Lanjut ada Pesat, dia terkoreksi 0,36%, ini baru IPO ya. Baru IPO direkomendasi ya. Ya wis lah, nggak apa-apa. Untuk Pesat ini garisnya belum terbentuk secara sempurna ya, karena baru IPO. Baru IPO guys. Belum ada 100 hari udah di request. Nah ya udah nggak apa-apa. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang dia resikonya rendah, kalian boleh cicil-cicil dari harga sekarang dari 1380 sampai 1330 lah ya. Iya enggak? Cukup lah. 1380 sampai 1330 itu area cicilnya Pesat, cukup jauh ya. Cukup jauh memang. Dia memang area cicilnya segitu, guys. 13 sampai 1380 sampai 1330, mohon maaf. Itu area cicilnya Pesat. SL-nya boleh di 1300. Kalau dia jebol 1300 maka cukup berbahaya untuk Pesat secara teknikal daily. Kalau dari weekly belum bisa ya, karena dia belum lama hidupnya. Baru hidup kemarin udah mau dicek, ya kan? Tunggu dia tumbuh dulu, baru ditanyakan. Gitu. Masih bayi ini, masih belum bisa dianalisa dengan sempurna. Oke, secara teknikal daily saya ulangi, kalau memang kalian mau beli Pesat di 1380 atau nunggu turun lagi lah ya, nunggu turun lagi di 1370, 1350 itu bagus. Cicil aja sampai 1330. Nah, SL-nya 1300. Atau mau bikin area beli yang lebih jauh lagi dari 1380 sampai 1300 itu pun boleh. SL-nya di bawah 1300. Target TP lanjut ini naik 1400, 1450 sampai 1500-an lagi. Itu untuk Pesat dan itu cukup menarik ya. Kalau kita cek dari time frame yang terdekat, ini pun cukup bagus MACD dan RSI-nya. Potensinya pun naik. Dengan target kenaikan terdekat ke 1420, 1430. Gitu kan? Nih, garis warna hitam dan biru. Kalau dia break garis ini, maka potensinya lanjut sampai 1500. Itu bagus nggak? Cukup bagus. Walaupun nggak sebagus emiten lainnya ya, tapi ini cukup bagus kok, cukup bagus. Oke, kalau memang suka silahkan. Saya ulangi area belinya di 1380 ya, 1380 sampai dengan 1300 sekalian area beli. Jauh ya, jauh ya, karena supportnya jauh gitu. 1380 sampai 1300 itu area beli. SL kalau memang dia jebol 1300, jadi kuncinya adalah tidak boleh jebol 1300 ya. Itu untuk Pesat. Dengan target TP boleh di 1450 sampai 1500 ya kan, targetnya pun tinggi gitu. Lanjut ada Sumarekon, dia terkoreksi 1,80% di harga 436. Sumarekon Agung. Oke, Sumarekon secara teknikal daily dia kurang menarik ya. MACD dan RSI pun kurang bagus. Ada potensi lanjut turun dia ke harga 430, dan apabila dia jebol 430 maka potensi turunnya sampai 420. Paham sampai sini? Paham. Namun dia berkali-kali setelah turun 430 lanjut naik lagi. Kan turun nih, di sini pun sama. Turun 430-an lanjut naik lagi. Di sini turun 430-an lanjut naik lagi. Jadi kesimpulannya adalah 430 ini adalah garis yang cukup kuat.
garis support yang cukup kuat ya. Kalian boleh manfaatkan cicil beli berarti sampai 430-an. Oke. Saya ulangi, 430-an itu support kuat, ya kalian boleh garis toleransi lah, garis support toleransi itu ada di 426. Silahkan kalian kalau mau nyicil di harga 434 sampai 426 itu area beli. SL kalau dia jebol 426. Atau kalau memang jebol 430 itu pun boleh. Kalau jebol 430 saya izin cut loss om, kayak gitu boleh. Silahkan. Dan ini memang terlihat selalu seperti itu. Setelah turun 430 naik lagi, turun 430 426 naik lagi, ya kan? Ya, secara technical daily masih kurang menarik. Oke. Harap berhati-hati untuk Sumarecon. Namun jika kita lihat dari technical weekly, dia itu cukup bagus kok, cukup bagus. Semoga aja ini koreksi sehat dia untuk naik lebih tinggi lagi, gitu. Koreksi sehat dia untuk naik lebih tinggi lagi. Semoga aja ya, semoga aja. Jadi kalian kalau memang suka SMRA, boleh beli di harga 436 sampai 430 atau sampai 426. SL-nya boleh di 420 atau 422. Silakan ya, silakan. Tapi turunnya cukup dalam, hati-hati. Lanjut ada TNCA, dia terkoreksi 5% di harga 167. 167 ya. Oke. 167 secara technical daily dia masih kurang menarik ya. Masih kurang menarik dan dia pun jebol garis. Ini garis biru muda dia jebolin. Potensi lanjut turun ke harga 163 sampai 160 ini. Nih garis-garisnya. 163 sampai 60 itu adalah potensi penurunan TNCA. Secara MACD dan RSI pun masih kurang menarik ya untuk TNCA. Harap berhati-hati. Kalau memang suka ya silakan tunggu di 163 160-an. Jangan beli di harga sekarang ya, karena potensi turunnya bisa cukup lumayan dalam. Kalau kita lihat dari technical weekly, TNCA nggak ada bagus-bagusnya ya, karena ini adalah saham yang agak kocak ini, naiknya jarang, sideways-nya lama. Ya begitulah saham TNCA, karena TNCA termasuk saham zombie. Kalau saham zombie itu naiknya jarang-jarang. Kebanyakan sideways saham zombie itu guys, hati-hatilah ya. Tapi kalau memang suka ya silahkan tunggu di 163 sampai 160. Oke, untuk TNCA seperti itu saja karena saham zombie. Lanjut ada WG, dia menguat 2% di harga 76. Oke, WG secara technical weekly dia masih menarik ya, naik turun sideways, naik turun sideways, naik lagi. Ini ada potensi naik lagi untuk WG ya. Ada potensi naik lagi dengan target kenaikan ini malah bisa ke 100 sampai 110 ini. Tuh, tinggi kan? Namun jika melihat dari RSI dan MACD-nya cukup beresiko ya. Ya memang beresiko, tapi bukan berarti tidak boleh beli ya. Silahkan kalau memang mau beli gitu. Kalau kita lihat dari technical daily pun dia terlihat sedang sideways ya. Polanya kelihatan jelas ya. Naik turun sideways, naik turun sideways ya kan. Gitu sama. Nah ini kalian kalau memang mau beli silahkan beli dari angka 75 sampai 71 area belinya ya. Cukup jauh ya. Cukup jauh, nggak apa-apa. 75 sampai 71 area beli. SL kalau dia jebol garis kuning. Kalau dia jebol garis kuning, cut loss. Tapi selama dia masih di atas garis kuning, ini masih aman dan dia potensi naiknya tinggi, bisa ke 85 bahkan sampai 100. Ayo, boleh dibeli. Boleh kok. Oke, karena pola dia cukup bagus. Nah ini kuncinya ada di garis kuning ya. Garis kuning ini nggak boleh jebol. Kalau jebol cut loss, ingat itu aja.
Kalau jebol cut loss, atau kalau dia closing di bawah garis kuning cut loss saja. Oke, sip. Untuk WG seperti itu. Saya ulangi, area belinya dari 75 sampai 71, atau dari 75 sampai 72, SL boleh di 70 atau di 69. Dengan target TP terdekat dia ke 79, 80. Kalau dia break 80, maka potensi lanjut sampai 85, sampai dengan 90, sampai dengan 110. Cukup tinggi target dari WK. Lanjut, ada saham WiFi atau Tetring, dia menguat 0,76% di harga 2660. Untuk saham WiFi ini cukup menarik ya, cukup menarik ini. MACD-nya bagus, RSI pun bagus, dan ini kalian boleh membeli dari harga sekarang. Langsung saja saya buatkan area belinya 2660 sampai 2600, itu area belinya WiFi. Area belinya WiFi 2660 sampai 2600, SL boleh di 2550. Itu kalau memang mau pakai plan 1. Saya buatkan 2 plan ya. Plan yang kedua 2650 sampai 2500, area beli. Cukup jauh ya. Jauh karena targetnya jauh, guys. Asli, targetnya jauh. 2650 sampai 2500 itu area beli. SL-nya kalau dia jebol atau kalau dia closing di bawah 2500, boleh di 2450 atau 2400. Itu plan yang kedua. Saya ulangi ya. Saya ulangi pelan-pelan. WiFi ini menarik secara teknikal daily. MACD-nya oke, RSI-nya pun bagus, resikonya rendah. Coba kalau dari weekly pun bagus. Naik, dia sideways ya. Ini potensinya memang lanjut naik lagi sampai 3000-an lagi itu. Sampai 3000-an lagi. Boleh ini kalau memang kalian mau beli. Plan 1, kalian beli dari 2650 sampai 2600. Nih, sampai garis oranye. Sampai 2600. Dengan SL boleh di 2580 atau di 2550 SL-nya. Itu plan 1. Plan yang kedua, kalian boleh beli dari 2650 sampai 2500 dengan SL di 2450. Itu plan yang kedua. Target TP-nya sama, targetnya di 2750, 2800 sampai dengan 3000, garis warna hitam. Jauh kan targetnya, makanya plannya boleh 2. Pakai plan 1 boleh, plan yang kedua pun boleh. Itu terserah kalian ya. Untuk WiFi seperti itu. Om, kalau saya nunggu di 2600 boleh nggak Om? Boleh. Kalian nunggu di 2620, 2630 pun boleh. Untuk WiFi silahkan. Jadi nggak harus beli di 2660 ya. Kalian nunggu koreksi dulu nggak apa-apa, silahkan. Tunggu di 2600-an langsung pun malah bagus, guys. Tunggu di 2600-an langsung malah bagus ya. Cakep-cakep. Tunggu aja. Tunggu koreksinya aja ya. Paling besok juga langsung koreksi kok ini. Paling langsung koreksi terdekat ke 2620 gitu, terdekat. Koreksi dulu. Nah, itu kalian manfaatkan nyicil aja saat koreksinya ya. Oke, yang terakhir ada Weton. Alhamdulillah. Ini saham yang terakhir, dia netral saja di harga 105. Untuk Weton ini dia secara teknikal daily pun tidak jauh beda dengan WG ya, karena dia polanya sama, habis naik tinggi terus turun lalu sideways, habis naik tinggi terus turun lalu sideways. Dan ini boleh nyicil-nyicil dengan patokan garis kuning juga. Patokannya garis kuning, ini garis yang tidak boleh dijebol. Jadi 102 atau 100 itu nggak boleh dijebol oleh Weton. 102 atau 100 nggak boleh dijebol. Nah, buat kalian yang mau beli, silahkan manfaatkan cicil-cicil waktunya sideways dari harga 102, dari harga 105 sampai
102, SL-nya boleh di 100, atau dari 105 sampai harga 100 kalian nyicil, SL-nya boleh di 98. Secara teknikal daily dia menarik polanya ya. Kalau kita lihat dari weekly pun sama, ini masih strong uptrend ya. Enggak uptrend sih, pembalikan arah, mohon maaf, ada potensi dia reversal ya. Kalau kita lihat dari MACD pun masih strong naik, RSI pun masih potensi, dan ini kalau sekali naik itu bisa tinggi sampai 120 bahkan sampai 150. Itu target kenaikannya si weton ya. Silahkan kalau memang suka cicil dari harga sekarang, dari 105 sampai harga 100 wis area beli ya. 105 sampai harga 100, SL boleh di 98 atau di 97. Itu saja untuk video kita yang pertama. Alhamdulillah setelah sekian lama ya, cukup lama ini, 1 jam kita bikin video, dan sampai jumpa nanti di video yang kedua ya. Kalau nggak nanti ya besok lah, masih ada 25 video lagi. Oke, sampai jumpa di video yang kedua besok. Bye bye.